Nah, mungkin ada yang bertanya, walaupun sebenarnya tidak perlu ditanyakan kalau sudah meresapi apa penjelasan yang cukup panjang lebar tadi. Tapi tidak apa-apa. Biar lebih spesifik saja. Kenapa sih banyak thariqah? Itu. Ya, kayak mungkin pertanyaan yang sama. Kenapa sih banyak mazhab? Apakah Nabi itu Syafi'i, Hanafi? Gitu. Itu pertanyaan bodoh sebenarnya ya. Kan ada juga yang nanya dengan bodoh sekali mengatakan, emang Rasulullah itu Naqsyabandi? Emang Rasulullah itu Syazuli? Emang Rasulullah itu Khalwati? Emang Rasulullah itu Dusuqi? Aduh, payah. Harusnya yang cabang ini yang dinisbatkan kepada yang asal, bukan sebaliknya. Beliau-beliau ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Bahadur Naqsyabandi, ya, Syekh Ibrahim Dusuqi, beliau-beliau ini yang mengikuti Rasulullah, bukan Rasulullah disuruh ikuti beliau. Itu tidak masuk akal. Pertanyaan saja sudah bodoh sekali. Baik. Soal kenapa banyak, apakah itu memecah belah umat? Dah gini aja, daripada pusing. Di Indonesia ini kan banyak provinsi, betul apa tidak? Ada nggak yang bilang itu memecah belah rakyat Indonesia? Ada. Yo Tuhanku ya Karim. Udah gitu dalam provinsi banyak apa? Kabupaten. Di dalam kabupaten banyak kecamatan, dalam kecamatan banyak kelurahan, dalam kelurahan banyak lingkungan barangkali atau apalah istilahnya. Tidak ada satu makhluk pun mengatakan pemerintah ini memecah belah rakyat dengan mendirikan provinsi, kabupaten. Justru itu memudahkan segala urusan rakyat. Ayo Masjidil Haram, pintu, mudah-mudahan semua kita bernasib kumpul di sana. Amin. Ada pintu Babus Salam namanya, ada pintu ini, banyak sekali pintunya. Kenapa tidak ada satupun makhluk mengatakan kok umat Islam dipecah belah? Kenapa nggak satu pintu saja? Tidak ada sebetulnya. Kalau ada itu sangat terbodohnya sudah itu. Tidak akan ada yang jawab, dia malah dicuekin, dianggap orang gila itu malah. Ya, nggak bisa kita katakan banyaknya pintu itu memecah belah umat, justru memudahkan umat. Banyak sekali contoh. Bisa ribuan kita datangkan sekarang kalau mau. Banyak sekolah, ayo. Di dunia ini kalau kita hitung berapa jumlah sekolah? Mungkin triliunan. Di Lombok saja, berapa madrasah atau pondok pesantren? Kenapa tidak ada satu makhluk pun mengatakan kok Kementerian Pendidikan ini memecah belah orang, memecah belah para pelajar? Kenapa nggak satu sekolah saja biar bersatu? Aduh, gimana sih? Nggak ada memecah belah, yang ada memudahkan dan memperkaya, menunjukkan bahwa banyak cara, banyak ragam, banyak variasi dalam menuntut ilmu. Kan masing-masing sekolah punya ciri khas, punya metode-metodenya sendiri-sendiri, tapi tujuannya sama semua dan saling mendukung satu sama lain. Hanya saja itu jadi menjadi pilihan banyak bagi banyak orang. Mau masuk sini atau mau masuk sini, mau gaya yang begini atau gaya yang begitu. Nggak ada memecah belah. Rumah sakit ayo. Kenapa dipecah belah orang-orang sakit di dunia ini? Pasien-pasien. Kenapa nggak satu rumah sakit? Apa ada yang nanya begitu? Nggak ada. Kalau ada itu nggak ada yang jawab. Mungkin dicampakkan itu ke Selakalas, rumah sakit jiwa. Nanti ngapain nanya kayak gitu? Itu aneh sekali pertanyaanmu. Banyak rumah sakit nggak ada masalah, banyak sekolah, banyak bahasa banyaknya apapun, tapi tujuannya lihat. Tidak ada yang memecah belah. Ente saja yang suuzan menganggap itu memecah belah. Mazhab juga ada 4, menunjukkan banyak cara untuk menjalani syariat ini. Silahkan, banyak pilihan. Itulah salah satu bukti rahmatnya Islam dan indahnya Islam. Itulah memahaminya. Jangan, ini ulama-ulama kita memecah belah umat dengan berbagai mazhab. Itu terlalu bodoh itu orang itu. Ya begitu juga. Kalau bilang kenapa banyak tariqah, ya berarti Anda bodoh juga sama dengan yang lain tadi. Justru semakin banyak semakin memudahkan.
Dan semakin banyak itu tandanya semakin luas rahmat Allah di situ. Contoh, Masjidil Haram ini kan luas sekali ya. Luas sekali. Banyak pintunya. Lah, apa makna daripada banyak pintu Masjid Haram itu? Maknanya tempatnya luas. Karena kalau kecil kan nggak perlu banyak. Kalau habis nggak ada ruang, jadi nggak ada tembok jadinya. Semakin luas ruangan, maka membutuhkan banyak pintu. Coba Masjidil Haram segede itu, satu pintunya. Justru mematikan umat. Mati di tengah jalan menuju dalam itu saking mendesaknya kan, berdesak-desakan dan mati di situ. Nah, ada yang masuk gara-gara satu pintu, subhanallah. Dibuka banyak pintu, menunjukkan luas ruangannya. Saking besarnya rahmat Allah, maka banyak tariqah jalan menuju rahmat Allah. Penampungan air, bak air atau apa namanya itu? Tower. Semakin besar tower itu, maka semakin banyak keran airnya. Kalau kedebong namanya, yang dijual-jual di Paspaga itu, yang dari tanah itu, yang kadang-kadang pakai sandal jepit itu, bong namanya. Ayo segitu aja. Apa perlu 5 keran? 2 keran aja nggak perlu. 1 aja, itu pun nggak keran ya, yang pakai sandal jepit itu. Plak. Kenapa ya kecil, penampungannya kecil. Tapi kalau besar, orang banyak membutuhkan air, 1 keran saling bunuh orang-orang. Itu justru itu yang memecah belah. Banyak keran di mana-mana dibuat. Ayo, apakah itu memecah belah umat? Aduh, terlalu bodoh. Justru itu memudahkan dan menandakan bahwa airnya banyak. Bisa melayani atau memenuhi kebutuhan banyak orang. Begitu juga dengan rahmat Allah yang begitu luas. Sehingga wajar ketika kerannya banyak, keran rahmat Allah. Itulah tariqah sufi, tariqah sufiyah. Namun makanya di sini itu kan secara analogi saja ya. Secara analogisnya begitu. Tapi kalau mau pernyataan dan fatwa-fatwa para ulama, banyak sekali. Ya, kita sebutlah beberapa. Misalnya Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan, Grand Syekh Al-Azhar pada masanya, At-tauhid wahidun wa turuqu ila Allah ka nufusi bani Adam. Itu kan? Tauhid itu satu. Allah Maha Esa. Tetapi jalan menuju Allah itu sebanyak nafas manusia. Tuh. Kenapa? Karena saking luasnya dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan misalnya wa kullu insanin wasala ila Allah bi tariqin min at-turuqi aw sighatin min as-siyaghi ya'taqidu anna at-tariq alladhi salakahu ila Allah wa aqsar at-turuq wa lidzalika ikhtalafa an-nas ila akhirih, yang intinya adalah itu asal muasal sehingga ada tariqah. Setiap waliullah itu punya cara khusus mendekatkan diri kepada Allah. Begitu berhasil dengan cara yang digagasnya itu, maka waliullah tersebut ingin berbagi nikmat, yaitu dengan mengajarkannya kepada yang lain. Maka dikenallah cara itu dengan caranya beliau. Itu saja, sederhana. Makanya ada tariqah ini, maksudnya seperti tadi, cara syekh ini dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu meski demikian, walaupun dikatakan gagasan wali ini, gagasan wali itu, tapi semuanya itu sumber utamanya adalah ajaran yang sangat mendalam daripada Al-Quran dan Sunnah, atau dari yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabat khusus tadi, seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, dan terus menerus berlanjut dengan silsilah yang jelas, yang muttasilah, yang bersambung, terus turun sampai kepada beliau-beliau
dan alhamdulillah juga sampai kepada kita. Makanya terakhir saya kalau boleh mengutip ungkapan Syekh siapa ini? Muhammad bin As-Siddiq Az-Zamzami bin Muhammad bin As-Siddiq, dan juga ungkapan Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari dan lain-lain dalam kitab Husnul Talatuf. Di situ dikatakan sebagai berikut: wa amma awwalu man assasa at-tariqah wa hal ta'sisuha bi wahyin falta'lam anna at-tariqata assasaha al-wahyu as-samawi. Itu kalau ada yang bertanya, kata beliau, siapa sih yang menggagas tarekat itu sebenarnya, pelopor tarekat yang asal muasal tarekat itu dari siapa sih sebenarnya? Jawaban beliau ini tegas. Fal ta'lam, ketahuilah, anna tariqata assasaha al-wahyu as-samawi. Ketahuilah, katanya beliau, tariqah itu yang mendirikannya adalah wahyu dari langit. Subhanallah. Fi jumlati ma assasa atau ma ussisa min ad-din al-Muhammadi, yang mana terpatri apa yang didirikan oleh wahyu langit itu terpatri dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Beliau melanjutkan, idh hiya bila syak maqamul ihsan alladhi huwa ahadu arkanid din, karena tidak lain tidak bukan tariqah itu adalah jalan untuk mencapai derajat ihsan yang merupakan salah satu pilar agama yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang masyhur yang sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya. Wallahu taala ala wa alam.